Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang indah. Dan setelah saya membuka pintu penetas, ternyata ada sebuah penampakan, yaitu anakan bebek yang dapat menetas. Ini adalah hasil daripada kerja keras kita sebagai penetas, di mana kita sudah menunggunya 28 hari atau 4 minggu. Itu adalah waktu yang lama. Setelah kita memasukkan di hari pertama sampai 28 hari, itu apa yang harus kita lakukan untuk menetaskan sebuah telur bebek. Tentu setelah kita membersihkan telur di kandang ayam, di kandang, kita sortir, kita pilih, mungkin ada yang telur yang layak menetas dan telur yang tidak, dimana ada telur bebek yang ukurannya kecil dan ukuran besar. Kita ambil yang paling besar saja. Setelah itu kita bersihkan, dan setelah bersih maka kita tandai seperti ini, X, Y. Pokoknya sisi yang berbeda atau sama sekali tidak kita tandai juga tidak apa-apa. Ini sama sekali enggak kita tandai. Pokoknya tanda ini hanya untuk mempermudah kita saat membolak-balikkan atau memberi waktu untuk menetas tanggal berapa. Jadi itu terserah kita mau kita kasih atau tidak. Setelah itu di hari ketiga kita mulai membolak-balikkan dan mulai menyortir, tapi saya melakukan penyortiran itu di hari yang kelima. Kenapa? Karena di hari yang ketiga itu sering terjadi, yaitu tidak begitu jelas penampakan bakal embrio yang ada di dalam, sehingga saya memilih untuk di hari yang kelima. Setelah kita melakukan penyortiran, tentu saja kita sudah dapati telur yang tidak menjadi embrio atau telur yang menetas. Kita ambil saja telur yang tidak bisa menetas, entah itu tidak dibuai ataupun telur yang mati atau gagal menetas. Pokoknya kita ambil. Jadi dalam mesin penetas kita hanya fokus kepada yang menetas. Kenapa harus kita mengambilnya itu yang gagal menetas kita ambil atau harus kita sortir? Karena kalau kita tidak pernah untuk mengambil, kita tidak akan mengambilnya, maka dari itu ini akan mengakibatkan meletus atau mengeluarkan cairan. Karena sesungguhnya saat embrio itu mati dan kita tidak mengambilnya, maka itu adalah sebuah bakteri, di mana embrio mati itu adalah proses pembusukannya itu lebih cepat. Itu adalah hal yang terburuk mungkin seandai kata tidak kita ambil, karena dalam kondisi
proses pembusukan, apalagi di ruangan suhu yang begitu panasnya tinggi seperti di dalam inkubator, sehingga dia akan memuai di dalam, dan memuai di dalam itu bisa mengakibatkan keluar lewat pori-pori, keluarnya cairan lewat pori-pori, sehingga akan menimbulkan aroma yang tidak menyenangkan, dan ini sangat mengganggu bagi kita saat kita bekerja di depan mesin penetas. Itu adalah hal yang paling tidak kita suka. Bahkan ada kejadian yang bisa meletus sekali telurnya, itu dikarenakan juga seperti itu. Dalam telur proses pembusukan ada, tetapi kita tidak ambil, sehingga dengan adanya proses pembusukan itu, terus di luar maksudnya di luar telur atau di dalam inkubator, kita beri tekanan suhu panas yang sangat tinggi, sehingga di dalam terjadi pemuaian. Andai kata itu sudah tidak ada embrionya atau sudah dalam proses pembusukan, maka bisa jadi itu memuai, dan memuainya itu mengakibatkan pecahnya telur atau meletus, sehingga apa yang ada di dalam itu berserakan di mana-mana, dan tentu mengakibatkan kotornya mesin penetas kita, atau membuat aroma yang tidak nyaman di mesin penetas kita, sehingga perlunya penyortiran. Ini adalah salah satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu penyortiran. Dengan sangat teliti kita ambil telur yang gagal menetas. Andai kata kita lalai dalam hal ini, maka dipastikan telur itu akan mengganggu kita saat dalam proses penetasan. Mungkin hanya sedikit info ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin bagi rekan-rekan yang lain yang memiliki pengalaman, yaitu mempunyai aroma yang gimana gitu di sebuah mesin penetas, atau meletus di sebuah mesin penetas, mungkin itu karena kita lalai, kita teledor dalam menyortir telur. Oleh karena itu, untuk menghindarinya, lebih baik kita teliti dulu, kita sortir dulu, mungkin di hari ke-7, di hari ke-14, dan hari ke-21, atau tiap hari juga boleh. Pokoknya kita sortir, jangan sampai ada yang kelewatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Andai kata rekan-rekan memiliki pengalaman yang berbeda atau pengalaman yang tidak enak lainnya, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Andai kata ada salahnya, salah ucap, maka saya meminta maaf. Andai kata ada benarnya, mungkin bisa jadi untuk bahan perbandingan, karena bagaimanapun juga kita hanya belajar dan belajar. Semoga dengan adanya belajar ini kita dapat mengembangkan pengalaman ini, sehingga bisa menjadi penetas yang handal. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga kita bertemu di
video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.